Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali secara online ibadah di GSCA Singkawang pada hari ini, minggu kedua bulan Juli. Tuhan izinkan kita untuk kita boleh beribadah di rumah. Itu juga suatu kemurahan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan buka di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan ayat ini. Mari Bapak Ibu yang di rumah boleh membuka dan juga bersama-sama membaca di dalam hati, dan kita akan bersama-sama mendengarkannya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Tentu saya percaya bahwa kita semua sudah sering mendengar tentang pemberitaan firman ini, bagaimana seorang gadis yang bijaksana dan seorang gadis yang bodoh, dan 5 gadis yang bodoh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini berbicara tentang kehidupan kerohanian, berbicara tentang keadaan kerohanian, berbicara tentang seorang yang percaya, berbicara tentang bagaimana seseorang kepercayaannya, keyakinannya kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini, kalau kita membaca di teks firman Tuhan 13 ayat hari ini, itu memberikan pembelajaran kepada kita di masa-masa pandemi ini, di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa di mana kita mengalami kecemasan, ketakutan, mengalami satu pergumulan, mengalami sesuatu yang keadaan yang hebat yang perlu kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan mengenai 10 gadis ini menekankan bahwa semua orang percaya
harus senantiasa memperhatikan disiplin rohani, memperhatikan imannya, memperhatikan kepercayaannya, memperhatikan keadaan rohaninya sendiri. Mereka sendiri mengingat Kristus bisa datang pada yang tidak diketahui dan tidak diduga. Artinya Bapak Ibu bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi pelajaran hari ini 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kepercayaan kita tidak bisa tergantung dengan orang. Iman kepercayaan kita kepada Kristus tidak bisa tergantung dengan orang tua kita, tergantung dengan suami kita, tergantung dengan istri kita. Masing-masing memiliki keadaan kerohanian, disiplin rohani bagaimana kita mengiring Yesus sampai Tuhan datang kali yang kedua. Orang percaya harus bertekun di dalam iman, supaya bila hari dan jam waktu itu tiba, mereka akan diterima oleh Allah. Artinya iman kita, kesetiaan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang, tetapi yang diharapkan ketika Tuhan datang, ketika mempelai laki-laki itu datang, kita siap dan sedia. Tidak ketinggalan, kita tidak tertinggal, kita tidak sibuk dengan kehidupan kita masing-masing. Oh, orang tua saya rajin ke gereja, maka pasti saya nanti akan masuk ke surga. Oh, istri saya rajin beribadah dan berdoa, oh nanti pasti juga saya akan ikut di surga diselamatkan. Oh, suami saya ada seorang yang rajin beribadah, beriman, nanti pasti juga saya akan masuk ke surga. Bukan Bapak Ibu, tapi ini bicara tentang pribadi kita, berbicara tentang iman kerohanian kita, iman kita ini kepada Tuhan. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita akan belajar dari perumpamaan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan lihat beberapa hal yang akan kita pelajari dari 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini. Kita akan melihat di ayat yang ketiga dan 4. Saya akan membacakan di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Bapak Ibu silakan simak di sana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Di sini ada 2 perbedaan. Di sini kita melihat ada 2 hal yang sangat membedakan dan dampaknya juga berbeda jauh, memiliki dampak yang luar biasa, memiliki resiko yang luar biasa ketika 2 hal ini, 2 kelompok ini, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini. Mari kita akan lihat. Yang pertama, apa yang kita pelajari dari kedua kelompok ini? Bijak dalam berpikir. Bijak di dalam berpikir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan manusia sangat-sangat sempurna. Allah menciptakan manusia sangat-sangat mulia dan lengkap. Dan itu baik adanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbijak di dalam berpikir. Tuhan memberikan hikmat kepada manusia. Tuhan memberikan pikiran kepada manusia supaya manusia itu bijak di dalam berpikir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang membedakan kelompok gadis yang bijaksana dengan yang bodoh ialah yang bodoh itu tidak memperhitungkan bahwa kedatangan ke Tuhan akan terjadi pada saat yang tidak terduga. Suatu saat yang tidak didahului oleh tanda-tanda khusus yang jelas. Gadis bijaksana menunjukkan sikap yang baik, sikap yang bijaksana dalam berpikir, yaitu mempersiapkan minyak, membawa pelita, dan juga minyak di dalam buli-buli ada cadangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 5 gadis yang bijaksana ini dia berpikir bijak. Dia tahu kapan Tuhan akan datang, yang waktu yang tidak terduga.
Gadis bijaksana ini berpikir bahwa dia juga tidak tahu kapan yang disambutnya, yang ditunggunya itu datang. Maka selain dia membawa pelita, dia membawa cadangan minyak. Ketika dia membawa pelita, dia juga mengisi botol-botol, buli-buli itu minyak sebagai cadangan. Tetapi wanita yang bodoh, dia berpikir sembrono, dia berpikir dangkal, dia tidak berpikir jauh bahwa di dalam benaknya hanya minyak yang di dalam pelita ini. Padahal tidak tahu kapan tuannya datang. Padahal tidak tahu kapan mempelai laki-laki itu datang. Bapak Ibu, dua kelompok yang memiliki perbedaan yang luar biasa dan juga memiliki resiko yang luar biasa dan juga memiliki dampak yang luar biasa. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, 5 gadis bijaksana inilah yang turut di dalam kebahagiaan tuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bijak di dalam berpikir. Kita tahu di masa pandemi ini semuanya sulit, semuanya kita susah dan semuanya kita terbatas. Beberapa seminggu ke depan sampai tanggal 20 kita akan Singkawang itu diberlakukan PPKM darurat. Artinya ada pembatasan gerak kita. Kita tidak boleh beribadah, belajar juga online, tidak boleh mengadakan kumpulan-kumpulan. Bahkan warung-warung pun harus tutup sampai jam 5. Ada kelonggaran untuk apotek 24 jam untuk terbuka. Karena itu siapa tahu nanti ada kebutuhan-kebutuhan obat yang esensial yang harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bijak di dalam berpikir. Bapak Ibu, 5 gadis yang bijaksana ini, dia bijak berpikir. Apa? Dia mempersiapkan, ada cadangan. Ada cadangan minyak yang dia bawa. Ada cadangan buli-buli yang berisi minyak dan nantinya yang tidak akan kekurangan sampai waktunya tuannya datang. Kita juga harus bijak berpikir. Bijak berpikir di masa pandemi ini, prokes kita lakukan. Di masa pandemi ini sering kita mencuci tangan. Di masa pandemi ini untuk kita terus mengurangi mobilitas, pertemuan-pertemuan dengan teman-teman dan yang sekiranya tidak urgen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini bijaksana berpikir dalam kebersihan, dalam melaksanakan prokes, mengurangi mobilitas sehingga tidak jauh dalam kecerobohan yang mengakibatkan kehidupan yang fatal dan berdampak bagi diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bijak di dalam berpikir. Termasuk kita bijak di dalam menghadapi orang-orang di sekitar kita. Bijak di dalam menghadapi pekerjaan kita yang seharusnya kita bisa lakukan dengan leluasa kita, tetapi harus bijak untuk berpikir. Ketika kita akan melakukan sesuatu yang kita pikirkan apakah memberikan dampak yang baik ataukah dampak yang buruk, dampak yang positif ataukah dampak yang negatif. Wah, luar biasa, hari Selasa Bapak Barus kemarin juga menyampaikan tentang perkataannya. Jadi omongan kita, perkataan kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Tidak boleh kita hanya omong kemudian kita lari. Itu bukan tipe anak Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa yang kita ucapkan itu kita pertanggungjawabkan. Maka bijak di dalam berpikir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bijak di dalam berpikir. Saya percaya Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Hikmat yang luar biasa kepada kita umat-umat Tuhan untuk menghadapi pandemi ini. Bagaimana supaya kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa yang kita tahu, sekalipun banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, yang mungkin orang-orang yang takut akan Tuhan, ternyata Tuhan panggil lewat COVID ini.
Jangan menyalahkan Tuhan. Yang kita tahu bahwa Tuhan itu baik, yang kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa, yang kita tahu bahwa Tuhan memberikan berkat-Nya, yang kita tahu ada pelangi sehabis hujan. Bijak di dalam berpikir. Tuhanlah pengharapan kita. Yesuslah pengharapan kita satu-satunya. Bapak Ibu, beberapa waktu yang kemarin, minggu-minggu yang lalu, ada beberapa kita juga dihadapkan dengan batuk dan pilek. Mari terus, selain menjaga kebersihan prokes dan menjaga makanan yang sehat, makan makanan yang sehat, kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Seperti 5 gadis bijaksana ini, tetap dia mempertahankan keadaan rohaninya, imannya, dengan dibuktikan dengan dia membawa cadangan minyak, bahwa dia tetap setia, dia tetap beriman, dia tetap di dalam relnya Tuhan. Bijak di dalam berpikir. Termasuk kita juga bijak di dalam kita bersosialisasi dengan teman-teman. Kita memberikan dukungan kepada teman kita yang lemah. Kita memberikan dukungan kepada orang-orang yang sakit. Kita mendoakan mereka, teman-teman kita yang sakit. Kita mendoakan mereka, teman-teman kita yang dalam kesusahan, di dalam penderitaan. Kita memberikan kepada mereka motivasi-motivasi, dorongan-dorongan kepada teman-teman kita yang mungkin di dalam kemalangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 5 gadis bijaksana. Dia berpikir bijak. Dia melakukan sesuatu, mempersiapkan terus imannya. Buli-buli di dalam buli-buli minyak yang dia bawa sebagai cadangan untuk dia menunggu kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan kerohanian, disiplin rohani, hanya kita yang tahu, dan sampai akhirnya kita didapati masih setia. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, masa pandemi memang sulit. Masa pandemi memang kita ini diperhadapkan dengan sesuatu yang susah, yang mungkin banyak pergumulan, yang mungkin banyak hal yang membuat kita bisa stres. Tapi biarlah iman kita tetap kepada Tuhan. Iman kita tetap berpegang kepada Tuhan. Pengharapan kita tetap di dalam Tuhan. Dan pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Hal yang kedua, kita akan melihat pembacaan di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan ayat 8 sampai 13. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Sampai di sini dulu. Yang kedua, bijak di dalam bertindak. Yang pertama tadi bijak di dalam berpikir, dan selaras dengan dia bijak di dalam bertindak. Yang kedua, Bapak Ibu, bijak di dalam bertindak. Di sini juga kita melihat satu perbedaan sikap yang luar biasa. 5 gadis bodoh ini mengharapkan orang untuk menolong dia, mengharapkan belas kasihan, padahal dia bisa melakukan sesuatu itu sendiri, bisa menyiapkan itu sendiri, seperti gadis bijaksana ini. 5 gadis bijaksana. Dia tegas berkata di situ, "Tidak, nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu." Tidak berbicara pelit di sini, tetapi bijak di dalam bertindak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bijak di dalam bertindak. Melalui perumpamaan ini Kristus menyatakan bahwa sebagian gereja tidak akan siaga pada saat dia datang kembali. Siapa gereja itu? Kita, orang percaya. Kita diperhadapkan dengan kesibukan-kesibukan, atau kita dinabobokkan dengan zona yang nyaman. Dengan demikian Kristus menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak akan menunggu orang yang tidak siap, tapi akan ditinggalkan dan ditutup pintu di ayat yang ke-13.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bijaksana dalam bertindak. Di masa pandemi Covid, jika tidak bijaksana bertindak, maka resiko siap ditanggung. Lupa cuci tangan, lupa pakai masker, maka masalah sudah ada di depan mata. Mengabaikan prokes, maka akan masalah sudah ada di depan mata. Jika ceroboh bertindak, tidak memperhatikan keadaan rohani, maka siap-siap saja terima risiko. Ketinggalan kereta, tidak masuk dalam perjamuan kawin, maka dari itu berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Bapak Ibu yang kedua, bijak di dalam bertindak. Selaras dengan bijak untuk ketika kita berpikir. Sulit memang untuk kita mengambil satu keputusan di dalam masa-masa yang sulit begini. Kalau di dalam ayat ini berbicara perumpamaan menekankan kepada bahwa nanti akan ada gereja-gereja yang tidak siap, tidak siaga, maka Tuhan tidak akan menunggu. Oh, tunggu, saya tunggu kamu. Tidak. Sering ya Bapak Gembala katakan, mari kita mulai sambil kita menunggu yang lainnya. Bukan begitu, tapi 2-3 orang yang ada tetap mulai ibadah. Wah, inilah juga bijak di dalam bertindak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk bijak berpikir, dan hati kita menimbang-nimbang untuk kita bijak di dalam bertindak, apa resiko yang akan kita terima ketika kita tidak bijak di dalam bertindak? Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yakobus katakan, lidah itu bisa menggemakan, lidah juga itu bisa memberi berkat, lidah itu juga bisa menjadikan bisa terbakar. Tapi sesungguhnya tidak ada mata air yang keluar 2 rasa air. Tawar ya tawar, asin ya asin. Maka dari itu kita bijak di dalam tindakan kita. Bapak Ibu, di masa pandemi ini, iman kerohanian kita, iman tanpa perbuatan itu adalah mati di dalam firman Tuhan. Kalau memang kita dibatasi tidak di dalam bijak di dalam bertindak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kalau kita sudah tahu untuk kita boleh menjadi berkat, biarlah itu kita juga jadi berkat, walaupun itu mungkin kecil yang bisa kita buat. Bijak di dalam bertindak. Tindakan kita ketika kita bersosial dengan teman, bersosial dengan keluarga, bersosial dengan rekan di dalam pekerjaan, bersosial dengan teman-teman yang lainnya. Bagaimana sikap kita? Sikap di dalam kehidupan kita ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan terlebih, tadi 5 gadis bijaksana ini dia memiliki sikap yang tegas. Tidak, kalau saya kasih kamu tidak cukup untuk saya dan tidak cukup untuk kamu. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita sudah memikirkan dan kita sudah memikirkan dampak baik dan dampak buruknya, dampak positif dan dampak negatifnya ketika bagaimana tindakan kita kepada orang lain, tindakan kita kepada anak kita, tindakan kita itu ketika mengikut Kristus. Firman Tuhan sudah jelas kita tahu, jangan sampai kita langgar. Firman Tuhan sudah jelas kita tahu, jangan sampai kita menyeleweng, membenarkan dengan satu ayat, membenarkan dengan satu ayat yang lainnya untuk membela diri. Padahal itu kita tahu itu salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap memelihara iman kita, memelihara tetap di dalam kesetiaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, sampai akhirnya,
sampai Tuhan itu datang, sampai mempelai itu datang, sehingga kita tetap di dalam berpikir dan bertindak secara bijak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan hari ini, bijak dalam berpikir dan bijak dalam bertindak, dalam mendisiplin keadaan rohani kita, akan membawa keselamatan kita yang Tuhan anugerahkan kepada orang percaya. Bijak dalam berpikir dan bertindak di masa pandemi akan membawa kita kepada keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jikalau Tuhan izinkan kita untuk mengalami penderitaan, bukan berarti Tuhan tidak menjaga dan Tuhan tidak melindungi. Tetapi bagaimana Allah akan menyatakan kedahsyatannya dan kedaulatannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari bersama-sama belajar untuk kita berpikir dan bertindak secara bijaksana, seperti 5 gadis yang bijaksana, sehingga dia turut kebahagiaan bersama dengan tuannya, mempelai laki-laki. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, keselamatan ada menjadi bagian orang-orang yang bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kembali mendisiplin rohani kita, keadaan rohani kita, bahwa keselamatan, penantian kita akan mempelai laki-laki sampai setia kita mempertahankannya itu. Seperti 5 gadis yang bijaksana, berpikir dan bertindak secara bijaksana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.